Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana liburannya, guys? Enggak liburan, Bu. Itu kita UTS. Puk-puk ya, mohon bersabar ya. Oke, untuk nilai UTS sudah ada di si Adin. Untuk nilai asli ada di Kulino. Di si Adin itu nilai yang sudah ditambah dengan poin. Jadi poinnya sekarang mereset jadi 0 kembali ya. Jadi semangat mengumpulkan poin agar mendapat nilai tambahan. Lumayan itu. Itu. Nah, untuk yang kelas 4205 silahkan bisa presensi di Kulino mulai sekarang sampai jam 6 sore nanti. Bukan lagi jam 12 malam, tapi jam 6 sore saja. Untuk 4224 silahkan tulis name nama di kolom chat. Presensi 4224, tulis name nama. Oke, Ibu lanjut aja langsung share screen. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan melalui PDF yang sudah kalian download, jadi dari koordinator ya. Bisa kalian download di Google Drive, lalu setelah itu kita membuat soal latihan atau kuis. Nanti kita akan menggunakan Jamboard. Bisa diinstal dulu yang pakai HP, kalau yang pakai laptop sudah bisa langsung nanti pakai di browser aja, kayak gitu. Oke. Ya, kita ke perancangan rangkaian kombinasional. Nah, pada umumnya rangkaian logika dapat dibagi jadi dua, yaitu rangkaian kombinasional dan sekuensial. Kombinasional adalah rangkaian logika yang keadaan outputnya hanya dipengaruhi oleh keadaan input saja. Untuk sekuensial, rangkaian logika yang keadaan outputnya dipengaruhi oleh kondisi input dan kondisi rangkaian saat itu. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang rangkaian kombinasional, di mana variabel input saja dan output. Untuk nanti ke depannya ada rangkaian sekuensial, input keadaan sekarang, lalu output dengan keadaan selanjutnya. Tapi kita ke rangkaian kombinasi dulu. Nah, contohnya itu sudah diimplementasikan untuk multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, driver, converter, dan lain-lain. Selain rangkaian kombinasional tersebut, kita juga bisa membuat atau merancang rangkaian kombinasional lain yang sesuai dengan ide-ide kita. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Pertama, menjabarkan ide. Kedua, menentukan jumlah variabel input dan output. Ketiga, implementasi ke tabel kebenaran. Lalu, penyederhanaan fungsi boolean menggunakan keymaps. Lalu, implementasikan ke dalam rangkaian logika. Oke, lanjut saja. Ini contohnya, contoh pertama. Kita merancang alat kontrol kondisi ruang penyimpanan amoniak atau NH3. Untuk menjaga keamanan dari lingkungan, ruang penyimpanan amoniak atau NH3 di suatu laboratorium dilengkapi dengan sistem alarm. Kondisi normal dalam ruangan penyimpanan dijaga temperaturnya dengan T 12 derajat Celcius. Jadi, jika lebih itu alarmnya akan berbunyi begitu ya. T 12 Celcius, lalu tekanan P 5 atmosfer, dan kelembaban 10%. Nah, kalau ada yang berbeda dengan 12 derajat, 5 atmosfer, dan 10 derajat, maka akan berbunyi alarmnya. Nah, syaratnya seperti apa? Jika alarm bekerja atau berbunyi, temperaturnya 1. Syarat pertama, kurang dari 12 Celcius, tekanan kurang dari 5, dan kelembapan lebih dari 10%. Ini yang kedua, temperatur kurang dari 12 derajat, tekanan lebih dari sama dengan 5, dan kelembapan kurang dari 10. Lalu syarat ketiga, temperatur lebih dari sama dengan
12, atmosfer kurang dari 5, kelembapan lebih dari sama dengan 10. Lalu syarat keempat tuh ada 4 syarat ini. Temperatur lebih dari sama dengan 12, tekanan lebih dari 5, kelembapan kurang dari 10. Sistem alarm tersebut digunakan oleh komputer sebagai sinyal masukan untuk mengembalikan kondisi ruangan menjadi kondisi normal kembali. Nah, itu kan tadi penjabaran idenya. Sekarang kita mengetahui atau mencari tahu berapa jumlah input dan output yang dibutuhkan. Ternyata ada 3 variabel input. Itu apa saja? Temperatur alias T, tekanan gunakan huruf P, kelembapan gunakan huruf D. Lalu outputnya yaitu alarm sebagai output. Nah, itu kan ada 3 input ya, maka 2 pangkat 3. Nah, nanti di tabel kebenaran ada 8 baris. Nah, di tabel kebenarannya. Karena ada 3 input seperti itu. Nah, sekarang sebelum ke tabel kebenaran, tadi kan kita buat dulu, sepakati dulu 0 dan 1-nya. Karena di tabel kebenaran kan isinya hanya 0101 ya. Kita sepakati dulu nih. Nah, jika temperatur kurang dari 12, dia 0. 0 itu maksudnya alarmnya diam. Jadi aman maksudnya. Ini dalam keadaan aman. Nah, tekanan P bernilai 0 jika kurang dari 5. Kelembapan D dinilai 0 jika kurang dari 10. Seperti itu. Lanjut, kita sepakati juga jika temperatur lebih dari sama dengan 12 itu tidak aman, maka 1 atau alarm berbunyi. Tekanan P lebih dari sama dengan 5, berarti nilainya 1, alarm berbunyi. Kelembaban, jika lebih dari sama dengan 10, angkanya 1. Itu kita sepakati dulu. Nah, lalu syaratnya kita convert ke dalam biner ke syaratnya. Nah, syaratnya kita convert ke dalam biner. Syarat pertama, ini ya, temperatur kurang dari 12, tekanan kurang dari 5, kelembapan lebih dari sama dengan 10. Nah, ini syarat pertama, kurang dari 12, nilainya 0. Lalu tekanan kurang dari 5, nilainya 0. Kelembapan lebih dari sama dengan 10, nilainya 1. Maka ini binernya 0, 0, 1, seperti itu. Lanjut syarat kedua, temperatur kurang dari 12, tekanan lebih dari sama dengan 5, kelembaban kurang dari 10. Nah, temperatur kurang dari 12 itu 0, aman. Tekanan lebih dari sama dengan 5 itu tidak aman, kita kasih nilai 1. Kelembaban kurang dari 10 itu aman, kita kasih nilai 0. Ini 0, 1, 0. Nah, syaratnya dibuat tabel. Setelah itu kita satukan. Nah, kita satukan di tabel kebenaran. Nah, yang angka 1 ini dia merupakan syarat-syarat ya. 001 alarmnya berbunyi, 010 alarmnya berbunyi, seperti itu. 101 dan 110 digabung. Nah, karena tadi inputnya 3, 2 pangkat 3, maka di sini ada 8 baris ya, ada 8 baris di tabel kebenaran. Untuk membuat tabel kebenaran, harus urut. Ini 0-nya 4 kali, 0-nya 2 kali. Jadi urut ya. Kalau urut pasti pas. Ini 01, 01 kayak gitu. Nah, setelah dibuat tabel kebenaran, lalu kita buat ke K-maps-nya. Seperti biasa 001 berarti negasi T, negasi P, D. Ini di sini. Lanjut negasi T, P, negasi D. Negasi T, P, negasi D. Nah, lalu T negasi P, T negasi P, D. Lalu TP,
Apakah dia berbalik? TP negasi D. Nah, betul, gini. Nah, lalu dikelompokkan. Nah, pengelompokan ini berarti yang sama yaitu P dan negasi D. Nah, hasilnya ini. Lalu ini ada rolling ya. Hasilnya ini, seperti itu. Jadi ini tuh kita membuat pelajaran sebelum UTS diilustrasikan ke dalam soal cerita. Jadi kalau kemarin itu to the point, buatlah angka 1 di Kmaps ini seperti itu ya. Itu kan sudah ditetapkan di angka dengan indeks ke-0, indeks ke-5, tapi sekarang kita harus merancang sendiri dari soal cerita. Nah, jika sudah diketahui fungsinya, variabelnya, maka kita bisa membuat si gerbang logikanya ini. Seperti itu, guys. Nah, itulah perjalanannya. Contoh 2, soal nomor 2. Rancangan fungsi matematika fx 3x plus 1 dengan inputan 0, 1, 2, 3. Nah, ini tabel hasilnya. Jika f-nya 0, maka 3x 3 kali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu jika f x-nya itu 1, maka hasilnya 3 kali 1 ditambah 1, 4. Ini 2, 3 kali 2 tambah 1, 7 ya. Nah, F dengan X-nya 3, 3 kali 3 tambah 1 sama dengan 10. Nah, sudah kita identifikasi, sekarang kita cari tahu variabel inputnya. X dan Fx menggunakan sistem bilangan desimal. Karena itu dibutuhkan konversi desimal ke biner. Harus dikonversi dulu desimal ke biner. Nah, nilai input X maksimum 3. Dapat diwakili 2 variabel, yaitu X1 dan X2, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu nilai output Fx maksimal 10. Dapat diwakili oleh 4 variabel biner A, B, C, D, karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi, ada 2 variabel input X1 dan X2, dan ada 4 variabel output yaitu A, B, C, D. Nah, jika menulis di tabel kebenaran, jadinya seperti ini. Yang kita lihat itu yang ini ya, inputan biner dan output biner ya. Nah, kok bisa 0 itu 00, 1 untuk 01 dapat dari mana, Bu? Nah, dari sini 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2. Jadi kalau 3, 1, 1 seperti itu. Atau memang kalau 4 baris ini default ya. 0-nya 2, 1-nya 2, lalu 01, 01 atau default. Nah, lalu untuk output biner harus kita sesuaikan. Nih 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Nah, tadi kan jika inputnya X itu 0, maka Fx-nya 1. Maka dari itu hasilnya 0, 0, 0, 1. Jika inputannya 1, hasilnya 4, jadi 0, 1, 0, 1. Nah, seperti itu. Lalu, karena outputnya itu ada 4, maka dibuatlah Kmaps-nya satu persatu. Misal Kmax dari A ini ya. Nah, angka 1 ini, maka ini X1, X2. Bu, tabel Kmaps-nya itu dapat dari mana, Bu? Tabel Kmaps itu dapat dari, nah, yang pertemuan kita yang ke-7.
Jika variabelnya 2, maka pakai tabel yang ini ya. Jika variabelnya 3, pakai tabel yang ini. Variabel 4 pakai tabel yang ini. Disesuaikan aja urutan dari ini. Variabelnya kalau ini pakai A sama B, kalau kita pakainya X1, X2. Seperti itu. Oke, pen. Nah, maka setelah kita menulis angka 1 di sini dan tidak ada angka 1, tidak ada pengelompokan, maka A sama dengan X1, X2. Lanjut kita fokus ke B sini ya. Angka 1 di negasi X1, X2. Negasi X1, X2, maka ini. Lanjut, ini X1 negasi X2. Nah, karena tidak bisa dikelompokkan, maka dia berdiri sendiri ya. Nah, diketahui fungsinya seperti itu. Dilanjut dengan C dan D dari input output yang ada di sini. Ini punyanya C, ini punya E, D. Nah, karena C dan D bisa dikelompokkan ini, maka fungsinya bisa lebih singkat ya, seperti itu. Setelah ini, setelah mendapatkan rumus, maka kita membuat nih rangkaiannya seperti itu. Nah, setelah mendapatkan rumus, kita bisa membuat rangkaiannya. Nah, kalau blok diagram terlihat simpel ya, maka tidak Ibu bahas. Nah, lanjut. Nah, sekarang contoh soalnya yang harus kita kerjakan bersama-sama menggunakan Jamboard. Oke, ini Bu, foto dulu. Oke, sekarang Ibu akan buatkan Jamboard. Papan tulis virtual. Oke, bagikan. Siapa saja yang memiliki link dapat mengedit. Oke. Nah, silahkan kalian klik link yang ada di chat. Lalu kalian tulis-tulis di sini. Coret-coret. Silakan dicoret-coret. Nah, silakan dicoret-coret ya. Nah, ada banyak. Yang lain silakan bergabung ke dalam Jamboard. Bisa dari HP, bisa dari browser. Nah, nanti kuisnya, kalau biasanya itu kuis kalian kerjakan di itu ya, di kertas, sekarang kita bisa mengerjakan bersama-sama di Jamboard ini. Oke, sudah berkenalan sama Jamboard ya.
Yang lain juga menyusul masuk ke Jamboard ya. Nah, bisa digeser-geser. Bisa dihapus, digambar, kayak gitu. Oke, Ibu mulai. Nah, untuk soalnya ada di slide kedua ya. Untuk soal ada di slide yang kedua. Nah, rancanglah sebuah rangkaian kombinasional dengan 3 input dan 2 output. Nah, ada 3 input, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, berarti nanti tabel kebenarannya ada 8 baris. Karena ada 3 input dan 1 output. Nah, Ibu sudah persiapkan tabelnya, nanti tinggal kita isi bersama-sama. Ups, ups, ups. Aduh. Ya Allah, ya Rabbi. Snipingnya mana sniping? Nah, kalau ada tabel kebenaran 8 baris, cara urutan menulis nolnya seperti ini ya. Nolnya 4 kali, 1 4 kali. Lanjut nolnya 2 kali, satunya 2 kali. Lalu 01 01. Jadi harus urut. Kalau urut, nanti bagus jadinya. Ini 2 pangkat 0, itu 1, 2 pangkat 1, itu 2, 2 pangkat 2, itu 4. Nah, kalau urut, maka didapati desimalnya ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari soalnya, output bernilai 1, output itu F ya, jika nilai binarnya kurang dari 3. Selain itu 0. Misal Ibu 0 ini, 0 maka outputnya 1. Ibu random ke angka 4. 4 itu lebih dari 3, maka di sini 0. Yuk, silakan satu orang mengisi tabel kebenarannya ya. Silakan satu orang mengisi tabel kebenaran, lalu tulis nama di sini. Ya, satu orang mengisi tabel kebenarannya. Ya, oke. Mas siapa itu? Boleh? Sip, Mas T. T itu siapa? Talia ya, Mbak Talia. Nah, tulis nama ya Mbak di bawah ya. Nama dan kelompoknya, kan ini ada 2 kelas nih, 05 dan 24. Yang baru masuk silahkan buka chat lalu masuk ke dalam Jamboard. Oke, Mbak Talia, 4205. Oke, lanjut. Setelah mengisi tabel kebenaran, lalu kita mengisi keymaps-nya. Nah, keymaps-nya itu ini ya, ada 3 variabel. Maka menggunakan model yang seperti ini, yang tabelnya barisnya 2, kolomnya 4. Nah, pakai yang itu. Ibu sudah persiapkan, tinggal diisi aja. Nah, Ibu perlu 2 orang, 1 untuk mengisi keymaps, 1 untuk membuat fungsinya.
2 orang untuk mengisi Kmax dan membuat fungsi. Nah, Mas M, sudah diisi Mas M ya. Yang mengisi Kmax sekalian dikelompokkan ya. Nolnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. 1 aja, Mas. Angka 1-nya aja. Lalu dikelompokkan, dikasih bunder-bunder. Yuk, 1 orang lagi untuk menuliskan persamaannya. Oke, mantap. Mas M, tuliskan namanya. Ini Ibu bantu untuk mengelompokkan. Oh iya, cakep. Sip, sip, sip. Ya, yang bawah itu bisa 2, Mas. Yang bawah itu bisa atas dan bawah. Iya, cakep, Mas M. Silakan tulis nama ya. Lalu Ibu perlu 1 orang lagi untuk membuat atau menggambar rangkaiannya. Terima kasih, Mas Kanif. Nah, 1 orang lagi yang menggambar rangkaiannya atau gambarnya. Betul, persamaannya yaitu negasi X, negasi Z, plus negasi X, negasi Z. Betul. Namanya siapa yang sudah mengisi ini? Silakan ditulis. Dan 1 orang untuk membuat atau menggambar rangkaiannya, rangkaian logika. Lanjut 1 orang ya. Terima kasih Mbak Aisyah Nuraini. Silakan 1 orang untuk menggambar di bawah sini ya, menggambarnya ya. Atau ada yang menggambar di slide selanjutnya juga boleh. Silakan, siapa yang mau menggambar? Menggambarnya simple aja ya guys. Ini Ibu awali wes. X. Hehehe. X, Y. Oh iya, sip, 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 Mas D, semangat. Iya, cakep, cakep. Mas D sudah menggambar. Mas D siapa ya? Mas Dani Suara atau Mas Diri? Ada 2 soalnya. Oh, Mas Dani Suara. Semangat Mas Dani Suara. Iya, betul. Gak apa-apa Mas Dani Suara.
Iya, tumpul ya. Kalau yang atau itu lancip. Nggak apa-apa, Mas. Nggak berbentuk nggak apa-apa kok. Iya, betul. Iya, nggak apa-apa. Iya, betul. Iya, sip, sip, sip. Nah, sip. Oke, Mas Janiswara. Tulis nama ya. Baik, Ibu. Oke. 224. Oke, nah ini akan Ibu recap. Nah, Ibu recap melalui PPT. Nah, jika soal kita harus menelaah dulu idenya atau soalnya. Karena inputnya 3, berarti 2/3 ada 8 baris di tabel kebenaran. Lalu baru kita buat tabel kebenarannya. Setelah tabel kebenaran berhasil dibuat, kita isi K-maps-nya. Nah, setelah K-maps berhasil dibuat, kita buat pengelompokan. Setelah itu buat persamaannya dan dibuat rangkaian logikanya seperti itu. Nah, lanjut sekarang soal terakhir. Ada 2 soal saja, namun soal terakhir ini ada banyak, kita memerlukan banyak mahasiswa untuk mengerjakannya bersama-sama. Oke. Lanjut ke Jamboard lagi. Nah, sekarang kita move on ke slide yang ketiga. Oh, ada yang orak-orak di sini. Sip, sip, sip. Bagus. Nah, di slide yang ketiga ada contoh soal tambahan 2. Kita baca dulu. Rancanglah sebuah rangkaian kombinasional dengan 3 input. Nah, ini Bu menyarankan pakai X, Y, Z dan 3 output A, B, C. Nah, 3 input ini berarti kita perlu berapa baris, guys? Tabel kebenarannya berapa baris? 8, Bu. Nah, ini Bu siapkan tabel kebenarannya. Nah, sudah Ibu persiapkan, tinggal nanti diisi bersama-sama aja. Nah, input biner bernilai 0, 1, 2, 3. Output binernya lebih besar 2 daripada input. Saat input binernya bernilai 4, 5, 6, 7, output binernya lebih kecil 3 daripada input. Nah, di sini kalau kita menemui 8 baris, ingat nolnya sudah default seperti ini. 0 pertama 4 kali, lalu 1 4 kali, 0 2 kali, 1 2 kali, 0 1 0 1 kayak gitu. Kalau sudah urut, maka sudah sesuai. Ini 2 pangkat 0, 1,
2 pangkat 2, 2 pangkat 1, itu 2, 2 pangkat 2, itu 4. Nah, kalau sudah sesuai, maka desimal inputnya ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7 ya, sesuai dengan binarnya ini. Lalu outputnya juga sama, pakainya biner 2 pangkat 0, itu 1, 2 pangkat 1, itu 2, 2 pangkat 2, itu 4. Nah, kita baca lagi soalnya. Jika inputnya 0, Ibu mau mengisi nomor 0 dulu, output binarnya lebih besar 2, maka 0 tambah 2. Nah, ini 2. Hasilnya 2 ini. Terus kita tulis binarnya, berarti 0, 1, 0. Nah, lagi misal Ibu mau mengisi nomor 7. Output binarnya lebih kecil 3, maka 7 kurang 3 itu berarti sini 4. Berarti 1, 0, 0. Nah, untuk selengkapnya silakan diisi, satu mahasiswa mengisi ya. Ini tambah 2, maka ini 3, ini 4, ini 5. Oke, Mas M, terima kasih sudah mengisi. Lalu 4, berarti 4 kurangi 2, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, sip. Tergeser-geser ya. Ini Bu, kembalikan. Itu Mas M, satu orang aja guys. Nanti ada gilirannya kok. Santai aja. Nomor 2 ini tuh jawabannya banyak. Mas M dengan warna biru itu Mas siapa ya? Mas M Naufal. Tulis nama dan kelas. Oh, Mas Naufal Kanif lagi. Oke, baik. Jadi sekarang Mas Naufal Kanif, poinnya 2. Ibu cek dulu. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, betul, 1, 0, 1. Satu. Ini ya, Ibu yang salah ini. 4 kurangi 3 kan 1 ya. Oh iya, 4 kurangi 3. Oh iya, Ibu aja yang menggambar guys. Gak apa-apa guys. Ini Ibu tersalah. Mas Kanif, gak apa-apa. Karena Ibu yang salah menuliskan di sebelah sampingnya itu. Ini 4 kurangi 3 itu 1, 5 kurangi 3, 2, 6 kurangi 3, ini 3. Oke, makasih Mas Naufal. 1, betul. Sip, thank you so much. Nah, terus sekarang kita menuliskan keymaps ya, karena outputnya ada 3, maka keymapsnya juga ada 3. Nih Ibu ambil dari sini aja. Sama soalnya. Karena sama-sama 3 input, maka bentuk keymapsnya seperti ini. Ibu persiapkan dulu. Ya, silahkan. Ada 6 orang yang bisa mengerjakan. Ini untuk mengerjakan yang A.
Kmaps yang di sini untuk A. Kmaps di sini untuk B. Di sini untuk C. Wah, bahkan ada 9 orang ternyata. Satu orang mengisi Kmaps A, satu orang lagi menulis fungsi di Kmaps A. Ini Kmaps B, fungsi di B. Kmaps C, fungsi di C. Lalu juga si gambarnya juga. Nah, silahkan. Sip bareng-bareng. Wah, nyeneng kayak banget ngambari bareng-bareng ya, guys. Nah, jangan lupa yang menggambar Kmaps dibunderi. Iya, cakep dibunderi. Lalu, oke, Ibu periksa. Untuk yang membuat Kmaps A, yang ini salah. Nah, yang Kmaps A mau dilanjutkan. Sendiri-sendiri ya, Kmaps-nya sendiri, fungsinya sendiri, biar ada banyak orang yang mengerjakan. Untuk ya, yang A betul. Yang B, Ibu periksa satu-satu. Nah, yang B ini salah yang B. Nah, kurang satu yang B. Yang C betul. Yang B salah nih. Yang B ini salah guys, yang B. Nah, di sini bukan di situ ya. Oke, maps yang B semangat, kurang satu lagi. Nah, betul yang kayak maps B betul. Ya namanya diisi guys, jangan malu-malu. Tadi siapa yang udah menulis? Betul semua, silakan yang menulis. Oke. Y negasi betul, Y betul, X betul. C juga. X negasi Z, oke betul yang C betul. Satu nama, satu kata di nama aja nggak apa-apa guys. Oke, dan kelasnya. Yang mengerjakan Kmaps C siapa ya? Yang mengerjakan Kmaps C, silahkan. Ini Ibu rapikan. Biar nanti bisa dibuat untuk menggambar.
Guys, kayak maps C, guys. Terus mulai dari sekarang kalian sudah bisa membuat rangkaian logika yang A. Silakan dibuat yang A. Silakan rangkaian logika A bisa dikerjakan. Yang C juga sudah bisa, sudah Ibu berikan tempat yang C. C ditambah YZ. YZ. YY. Yang B Ibu persiapkan dulu ya. Nah, silakan dibuat. Yang K-Maps B, ya K-Maps A, persamaan A nggak ada yang mengakui guys sama yang C. Silakan ditulis namanya. Belum Ibu rekap ya. Oke, Zeus toh. Sip, 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 Zeus. Ini K-Maps C siapa? Tulis namanya guys. Aurel itu berarti 4205 ya. Habis itu Oke, sip. Yang B sudah dikerjakan. Oke, yang menggambar A siapakah? Oke, Mbak Talia. Yang K-Maps C siapa guys? Yang sudah ngisi K-Maps C? Oke, ada yang sudah menulis namanya. Yang B itu menantang ya. Semangat yang B. Yang C itu benar. Jadi nanti yang B kalau mau nabrak yang C nggak apa-apa.
Yang ngerjain rangkaian C siapa? Ditulis. Oh, yang C Mbak Isah semua nih, 2 nih. Terus yang Kemaps C siapa, guys? Kemaps C. Ya, yang B semangat, yang B. Tabrak nggak apa-apa, tabrak. Oke, mulai Ibu rekap ya. Dari yang A, Mbak Talia, dua-duanya Mbak Talia yang A. Berarti tambah 2 sama Mas Zeus. Yang B, Aurelino Stanta. Stanta. Bagas Alim. Oke, kurang rangkaiannya. Lalu yang C, Aisyah Nur. Berarti Talia ini 3. Aisyah 3. Yang mengerjakan gambar B itu B orange. Mas Bagas Aditama. Oh iya, cakep sih. Mas Bagas Aditama, kelas 4205. Terima kasih Mas Bagas udah mau mengerjakan yang B. Bu, saya Heeh. Bagas Alim sama Bagas Aditama itu saya, Bu. Oh, sama? Ya. Oh, sama ya? Iya, Bu. Oh, alah. Oke, berarti 2 ya, Mas Bagas Alim. Ini yang mengerjakan, ini siapa guys yang mengerjakan ini? Kalau nggak ngaku, nggak dapat poin loh. Oke, Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, hangus. Gimana Itu aja? bukannya Mas Kanif ya, Bu? Nggak tahu, Ibu. Namanya di kiri paling bawah itu, Ibu. Ini Mas Kanif. Ini kan yang mengerjakan yang ini. Bukan. Yang itu bukan saya, Bu. Bukan Mas Kanif ya? Ya udah, ini karena nggak ada yang ngisi, nggak dapat poin ya. Kalau nggak ada yang ngaku, saya aja, Bu. Aja toh. Ya wes ana sing ngaku wes
Nah, ini akan Ibu recap. Nah, jadi nanti PPT ini akan Ibu share ya. Ini recap-nya. Jadi pertama kita baca dulu soalnya, lalu kita ketahui atau kita cari tahu berapa inputnya dulu, karena input itu mengaruhi tabel kebenaran ya. Nah, seperti ini, karena inputnya 3, maka di 8 baris di tabel kebenaran, lalu outputnya menyesuaikan. Entah outputnya itu 1, outputnya itu 3, ditambahkan aja ke dalam tabel. Nah, karena ini outputnya 3, maka keymaps-nya satu persatu. Ini A, seperti itu, lalu ini yang B, dan ini yang C. Bisa satu persatu atau penggabungannya seperti ini. Ibu pisah agar dapat banyak poin ya, seperti itu. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Dan materi besok-besok itu juga kayak gini guys, kita membaca cerita soal cerita, lalu kita buat step by step-nya. Tepuk Mas Albert. Ngaku-ngaku apa ora? Oke, nanti poinnya akan Ibu kirim ke kelas masing-masing. Kelas 4224, presentasinya akan Ibu rekap hari ini, seperti itu. Apakah ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Sudah cukup, Ibu. Oke, terima kasih. Seru ya pakai